Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia. Jumpa dengan kami. Saya Satrahim. Sebelah saya ada Pak siapa? Heri, Pak Heri. Kita semuanya adalah karyawan di SDN Benowo 3 Pakal Surabaya. Sekolah Benowo 3 yang dimana di dalamnya banyak sekali sebuah keajaiban. Salah satunya adalah di kelas kita memang ada anak-anak inklusi, anak yang berkebutuhan khusus. Tentunya kami semua para karyawan juga bersama staf-staf semuanya selalu membimbing, membina yang terbaik, memberikan fasilitas yang terbaik buat anak-anak semuanya, khususnya di bidang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang berbahagia, pagi hari ini kita ngobrol bareng, bisa dikatakan kita ngopi bareng Pak Heri gitu ya. oke. Iya, ngopi itu bisa dikatakan ngobrol bareng atau ngobrol pintar karena di sini juga terdapat beberapa fasilitas. Ini adalah mitra kami semuanya. Bagaimana pagi hari ini sponsor sudah mendukung support acara kita ngopi bareng di SDN Benowo 3. Oke, pemirsa yang dirahmati Allah yang berbahagia. Pagi hari ini kita memang sengaja duduk bareng, kita ngobrol sarang, kita ngobrol pintar. Artinya bagaimana meningkatkan, menumbuh kembangkan anak di bidang inklusi karena kita memang semuanya di dalamnya. Termasuk saya Pak Rohim dan juga termasuk Pak Heri juga begitu. Ini merupakan spesialis dari guru ABK yang ada di SDN Benowo 3. Oke pemirsa, hari ini kebutuhan khusus, kenapa dikatakan kebutuhan khusus? Dikatakan kebutuhan khusus karena memang anak-anak yang ada di dunia inklusi merupakan rata-rata anak yang perlu perhatian. Kadang-kadang salah satunya ada anak itu bisa baca tetapi kadang-kadang berpikirnya lama sehingga perlu proses lagi. Itulah kesabaran kunci daripada kesusahan anak-anak di inklusi. Betul Pak Bari ya. Betul. Kemudian ada juga anak-anak yang nggak bisa nulis sama sekali tetapi kita guru terus mengajarkan bagaimana upaya itu, kita para guru ini terus berusaha. Bagaimana artinya anak itu mampu mengenal dirinya sendiri atau bahkan mampu merawat dirinya sendiri, baik itu busananya, baik itu mulai dari bagaimana cara mandinya, bagaimana cara makannya, dan juga bagaimana cara kita bisa menghormati orang-orang tua, khususnya ketika bersama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Benowo 3. Oke Pak Heri, saya boleh ngobrol-ngobrol ini boleh ya? Oke. Oke, bisa diminum dulu Pak Heri, oke monggo. Bisa beli sendiri tidak apa-apa, gratis buat untuk acara hari ini. Bapak ngomong-ngomong, dari mana Bapak ini? Saya dari SDN Benowo 3. Rumahnya dekat sini apa Guru jauh? Pembimbing khususnya di SDN ini. Kalau tempat tinggal daerah Gresik Kota Baru. Gresik Kota Baru Bapak ya? Gresik Kota Baru. Oke, Gresik Kota Baru. Saya nggak mau ngomong-ngomong Bapak ini, kenapa dulu bisa masuk ke dunia inklusi bahkan sekarang menjadi spesialis guru ABK banget? Apakah memang ketepaan atau bahasa Jawanya begitu atau memang ini sudah menjadi tujuan nurani panjenengan? Bagaimana Bapak? Ini cerita awal. Iya, cerita iya, awal. kita curhat dulu. Cerita awal dulu, memang dulu waktu zaman sekolah dulu, yang namanya anak sekolah kan kadang-kadang nantinya saya jadi apa kan belum Iya, tahu. iya, betul. Begitu lulus SMA, kebetulan di rumah saya, rumah orang tua saya itu banyak anak-anak kos yang dari SGPLB zaman dulu, Iya. itu, sekolah guru luar Memang biasa. cara berpikirnya berkurang, agak lambat, ada Sehingga yang betul. dari pergaulan waktu saya SMA, mulai dari SD, SMA sampai SMA itu bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa luar biasa. Sehingga ada ketertarikan tersendiri. Jadilah kuliah di pendidikan luar biasa. Itu cerita awalnya gitu. Begitu ya. Sehingga bisa masuk dalam dunia pendidikan khususnya di SD itu apa juga punya sejarah atau mungkin dulu pernah kerja sehingga harus keluar sehingga masuk di dunia pendidikan di SLSB khususnya, masuk di inklusi seperti ini. Dulu waktu kuliah ya gitu, ada sedikit kebingungan ya. Loh, siswa saya kok seperti ini. Saya itu waktu itu memang belum begitu hebatnya gitu. Terus akhirnya saya merasa, wah kalau saya seperti ini, saya merasa nggak mampu mendidik anak-anak seperti ini. Akhirnya saya mencoba keluar jalur sehingga kerja di perusahaan ini. Nggak cocok. Nggak cocok, akhirnya ya tetap kembali Iya. lagi pada basicnya, yaitu menangani anak-anak yang
luar biasa. Memang nurani nggak bisa dibohongin lagi Pak ya. Benar. Sama dengan cinta pemirsa. Kalau udah cinta coklat, apapun rasanya coklat semuanya gitu. Oke. Ternyata seperti itu. Oke Pak Heri, memang sedikit pemirsa kita memang berbicara artinya mencoba bagaimana dunia SLB inklusi bahasa kerennya sekarang ini itu memang betul-betul diakui oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya Bapak ya. Bahkan sampai ke pusat pun juga begitu karena mereka juga sama dengan kita manusia. Dulu kalau saya masih di dinas sosial selama 9 bulan bersama dengan mereka-mereka itu yang belum perhatian, itu ada namanya bedah buku Bapak. Namanya adalah memanusiakan manusia. Walaupun mereka pekerjaannya hina tetapi mereka juga manusia sama dengan kita. Cuma kadang-kadang salah jalan. Itu adalah tugas kita untuk memberikan solusi biar mereka jadi orang baik. Oke Bapak, saya mau nanya nih boleh ya? Oke. Nanya nih boleh. Mau ngopi dulu Silakan, apa nih? Enggak, silakan. Enggak apa-apa, mau beli kopi enggak apa-apa, bisa diumpi santai aja. Gratis dari ini. Oke, pemirsa saya mau nanya nih. Kenapa di Benowo 3 di Kecamatan Pakal ini cuma ada 3 saja ya? Kenapa ada 3 saja? Yaitu di SDN Pakal 1, kemudian di Benowo 3, yang satunya di Baba Jerawat 1 ya. Itu adalah PJ Baba Jerawat 1 itu adalah sekolah-sekolah di Kecamatan Pakal yang menerima Kecamatan Pakal dulu Bapak. Yang menerima anak-anak inklusi atau yang berkebutuhan khusus ya. Oke, dari sini adalah Benowo 3 masih bersama Pak Heri dan juga Cak Aucim ya. Saya mau nanya Bapak ini, sebenarnya saya juga masih penasaran juga walaupun kita jadi guru inklusi tetapi juga kita berusaha bagaimana anak itu nyaman dengan kita, anak itu artinya bisa berhasil, bisa berubah, dia mengenal dirinya sendiri. Nah, saya mau nanya-nanya ini, kira-kira arti dari inklusi itu apa Bapak? Kalau kita lihat arti di kamus inklusi itu kan menyamakan kedudukan. Begitu ya? Iya, sama dengan buku yang saya tadi ya, iya. memanusiakan manusia begitu ya. Menyamakan posisi dengan orang lain atau kelompok lain. Itu makna inklusif ya. Iya, betul. Inklusif. Nah, bagaimana kaitannya dengan pendidikan, kok ada pendidikan inklusi? Begini, sebenarnya inklusi itu merupakan suatu program atau sistem pendidikan, di mana pendidikan itu menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik atau anak didik. Betul. Itu jadi menyesuaikan. Jadi kelasnya tidak dipisah tapi digabung dengan yang lainnya ya. Biar bisa interaksi begitu ya maksudnya. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan. Jadi pendidikan ini nggak bisa memaksa anak. Betul. Anak harus ini nggak bisa. Jadi kayak karena gini kemampuan mungkin beda-beda. Nanti kamu kalau udah gede harus jadi dokter, harus jadi polisi, nggak bisa begitu juga ya. Bisa itu boleh bermimpi boleh, tetapi hasil di belakang itu urusan yang di atas gitu Bapak. Jadi berdasarkan kemampuan yang mempunyai beraneka macam tingkatan. Betul. Makanya menyesuaikan diri. Jadi karena penyesuaian diri ini, siapa yang disesuaikan? Apa yang menyesuaikannya? Ya peserta didiknya. Betul. Peserta didik yang bagaimana? Peserta didik yang dinamakan ABK, anak yang berkebutuhan khusus. Nah, Oke. Itu jadi kata-kata inklusi dengan ABK memang sama Pak ya? Sebenarnya nggak sama juga. Kalau kalau inklusi itu adalah sistemnya, kalau ABK-nya itu ada pesertanya. Berarti ada wadahnya inklusi, isinya ABK. Jadi peserta didiknya, sistemnya ini yang menyesuaikan pesertanya. Kira-kira guru kita ada yang inklusi nggak Pak? Apa Pak Andi? Sebenarnya gini loh ya. Kalau kita mengatakan ABK itu apa sih yang namanya anak berkebutuhan khusus? Sebenarnya saya yakin semua juga berkebutuhan khusus seperti saya. Saya ini mempunyai kita pun juga sama mungkin ya. Perlu kasih sayang kayaknya. Contohnya begini, sebenarnya saya ini juga berkebutuhan khusus. Kenapa saya dikatakan berkebutuhan khusus? Kalau saya membaca tanpa bantuan kacamata baca, saya tidak bisa. Betul. Itu kebutuhan khususnya saya apa? Ya kacamata ini. Artinya manusia itu saling melengkapi, tidak bisa hidup sendiri ya. Artinya apa? Gitu. Saya mempunyai kebutuhan khusus. Iya. Kalau saya tidak memakai kacamata, saya akan terhambat. Betul. Terhambat dalam membaca, dalam memahami bacaan, terhambat karena saya mempunyai hambatan dalam mata ini. Oke.
Oke, yang terakhir Bapak, ini karena inklusi sudah kita pahami betul pemirsa ya. Artinya kita sudah tahu inklusi, bahwasanya inklusi itu adalah wadahnya, isinya adalah ABK, anak berkebutuhan khusus. Tadi apa yang kita tanyakan tadi, yang kita ngobrol bareng, ngopi pinter, dan yang ngobrol-ngobrol pinter. Artinya kita sudah sedikit tahu inklusi adalah sebagai wadahnya, isinya adalah ABK, anak di dalamnya adalah ada anak-anak kita semuanya, termasuk di dalamnya adalah siswa-siswi SDN 3. Kemudian yang terakhir Bapak, saya pengen tahu juga nih sistem yang bagus, yang keren, kira-kira untuk menangani anak-anak inklusi ini kira-kira apa Bapak? Ini yang pertanyaan paling terakhir ini udah. Sebelum menginjak ke sistemnya, Betul. saya ingin menyampaikan dulu pemahaman ABK supaya tidak sempit ya. Betul, bisa. Supaya tidak sempit. Jadi, Oke, pemirsa bisa diperhatikan. Oke, lanjut. Supaya pemahaman kita tidak sempit. Betul. ABK itu sebenarnya pemahamannya jauh lebih luas daripada pemahaman yang dulu. Betul. Nah, apa saja yang namanya ABK itu? ABK itu satu, orang dikarenakan ada mengalami kelainan fisik, bisa dikatakan ya ABK. Oke. Orang yang mengalami stres. Betul. Stres atau trauma. Nah, trauma ada masa lalu ya. Trauma ini anak mempunyai kebutuhan. Atau dilihat dari segi geografis, seperti anak yang biasa kehidupannya di puncak gunung atau di tengah hutan yang tidak apa-apa, kemudian dia pindah ke kota. Ini ada mempunyai kebutuhan khusus. Betul. Kemudian, perlu adaptasi dengan lingkungan. Kemudian ada lagi yang namanya anak yang mengalami kelainan sosial. Betul. Seperti anak-anak lahir, mungkin dari bawaan lahir, ada juga ya. Seperti itu, anak kelainan sosial itu seperti anak-anak yang liar, anak jalanan. Oh begitu. Nah, mungkin orang tuanya punya masalah, mereka bisa sehingga anaknya jadi korban begitu. Boleh juga ya. Termasuk begitu. Jadi anak-anak yang di jalanan yang sudah norma-norma sosial sudah dia nggak menghiraukan, ini juga dikatakan berkembang khusus. Oke. Khususnya lagi yang umum yang orang sampaikan, orang yang mengerti itu adalah anak yang berkebutuhan pasti dikaitkan dengan anak A, B, C, D, E. Itu pasti gitu. ya. Ada Kalau A itu ya? tunanetra. Kalau dulu gitu ya. Iya. A tunanetra, B itu tunarungu, C itu mental, kemudian yang dan D itu fisik, iya, termasuk CP, dan E itu memang anak-anak yang secara keseluruhan emosi, mungkin. Iya, emosi. Bukan yang emosi. nakal. Anak nakal dikatakan orang umum mengatakan anak nakal. Kadang-kadang barang ketemu apa dibanting gitu ya. Kalau G itu anak jenius. Itu mempunyai kebutuhan khusus juga. Betul. Itu termasuk. Jadi lebih luas. Jadi bagaimana menangani seperti karena mempunyai kebutuhan yang spesial anak-anak seperti ini, bukan berarti harus kita sendirikan pendidikannya. Betul. Tetap kita dampingi, jadikan anak-anak kita juga. Betul. Dengan sekolah-sekolah reguler seperti ini, sehingga mereka juga merasa bahwa aku loh ya sekolah, ya sama punya teman-teman seperti teman-teman yang lain. Betul. Ya gitu, bervariasi temennya. Jadi nggak sama-sama seperti itu. Kalau SLB kan jadi tidak dikucilkan ya. Iya. Jadi mereka juga bergabung dengan orang-orang yang reguler, artinya juga orang yang normal, yang biasa, pikirannya sehat jasmani rohani. Mereka juga mampu bergabung dengan mereka. Karena bergabung itu memang target gini ya, target daripada anak-anak inklusi digabungkan dengan anak-anak reguler, memang harapannya anak-anak bisa setara dengan mereka begitu ya. Secara tadi sesuai dengan kata-kata inklusi berarti menyetarakan dalam kelompok. Nah, karena bersama-sama tadi kemudian ada hal yang unik, yaitu kemampuan yang berbeda. Betul. Sehingga pelayanan juga harus berbeda. Ya. Pelayanannya yang berbeda. Harus luar biasa. Iya, kalau masa sekolahnya kita sama saja. Tapi kalau pelayanannya beda, disesuaikan dengan kemampuan. Tapi anak-anak yang spesial seperti ini kalau disamakan pelajarannya dengan anak-anak pada umumnya atau reguler, ya maaf ini ya, anak-anak akan kelabaan gitu. Nggak ketemu nanti, nggak ketemu. Ya kelabaan lah. Iya, nggak ketemu. Kadang-kadang begini Bapak, di perjalanan kita juga termasuk juga guru inklusi ya, mengalami di perjalanan itu kadang-kadang ketika kita sudah mampu mengedukasikan yang reguler, ada satu inklusi. Kadang-kadang ini PR kita adalah yang satu ini ketika kita masuk yang tergolong tadi D mungkin terlalu aktif sehingga
muter seperti itu. Itu kadang-kadang Ya, itu guru-guru salah kadang-kadang satu- kehilangan ya, akal. Mungkin itu punya pengalaman seperti itu. Hiperaktif itu, Betul, betul. atau- Hiperaktif ya. Ya, hiperaktif itu termasuk juga anak yang berkebutuhan khusus. Kalau anak hiperaktif itu sebenarnya mempunyai kemampuan yang secara IQ Ha-ha. bisa standar, bisa di atas. Oke. Ya, kalau secara IQ. Nah, tapi karena dia itu nggak bisa tenang, dia harus bergerak ke sana kemari. Nah, ada hal-hal Jadi bawaannya harus jalan terus itu. iya, Ya? ada hal yang harus kita bimbing khusus Betul, betul, betul. agar nanti apa? Nanti kalau masuk kelas di kelas reguler, teman-teman reguler tidak merasa terganggu konsentrasi. Nah, ini Betul, betul. kita bimbing khusus, kita arahkan perilakunya sehingga nanti kalau masuk ke kelas-kelas reguler dia sudah berkurang lah. Oke. Tidak muter di kelas. Iya, iya. Itu memang kasus yang kita hadapi saat Iya. gini. Oke Bapak, saya rasa perlu ada tambahan lagi karena waktu tinggal 5 menit lagi kita harus check out dari sini. Nah, ini untuk Pesan dan kesan dan pesannya buat pemirsa yang ada di rumah bisa disapa di sana. Ayo anak-anak yang di rumah bagaimana? Anak-anak yang Halo. inklusi. Baik-baik semua Ini ya. ketemu Pak Heri lagi ya. Pak Andi. Oke. Nah, cuma saya pesan pada teman-teman guru. Ya. Kalau misalkan di kelasnya ada anak-anak yang spesial seperti ini, ya coba ditangani dengan serius lah. Iya, Karena iya, iya. bagaimanapun juga ini anak-anak kita. Anak kita, walaupun nggak anak kandung, Iya. tetap anak kita. Anak iya. didik kita Anak kan didik gitu kan, kita, anak didik pastinya, kita. betul. Itu harus diperhatikan, jangan merasa sudah keberatan anak sekian puluh, anak reguler kemudian ada anak satu kemudian jangan sampai dibiarkan. Minimal disanding Iya. dengan kita, Paling dulunya tidak disanding. ini betul. lele. Nah, ada tugas. Kasih paling permen tidak. mungkin kalau itu biar seneng. Sudahlah. Insya Allah itu ada nilai tersendiri. Ada berkahnya pasti. Ada berkahnya tersendiri. Semuanya ada berkahnya. Untuk menangani anak-anak seperti ini. Katanya Bapak Pasti. dulu pernah, waduh waktunya mepet nih. Besok Iya. aja lah ya, kita sambung Oke, lagi aja ya. Kita part kedua ya. Nanti Part kita kedua. ngopi yang kedua. Lebih detail lagi nanti. Mungkin iya, kenapa mungkin ada keberkahan dari anak-anak inklusi itu nanti kita bisa sambung lagi pada sesi yang kedua pemirsa ya. Oke, saya menyimpulkan dari Bapak sapaan dari Bapak Heri tadi juga merupakan guru psikolog inklusi di SDN Benowo 3 bahwasanya kita perlu simpulkan bahwasanya semua yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, semuanya dalam keadaan suci, tergantung sama kita orang tua dan juga tergantung sama kita Bapak Ibu guru bagaimana cara kita melukis di atas kertas putih itu. Kalau kita melukis yang baik tentunya akan menjadi sesuatu yang baik, kalau tidak baik dan sebaliknya. Oke, yang berisau yang paling akhir kita mudah-mudahan bisa memanusiakan manusia karena ini adalah ngobrol pintar. Apapun yang terjadi mudah-mudahan kita semuanya sehat jasmani dan rohani. Salam kompak dari kami tim SDN Benowo 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.